Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baiklah anak-anak, dengan pagi yang cerah ini kita bertemu lagi dalam mata pelajaran kita yaitu Bahasa Indonesia. Baiklah anak-anak, di sini kita telah memasuki kompetisi dasar baru yaitu menilai hal yang dapat diteladani dari teks biografi. Sudah jelas kan materi pembahasan kita selanjutnya yaitu teks biografi. Baiklah anak-anak, sebelum kita memasuki materi pokok pembahasan kita hari ini, kita harus mengetahui apa sih tujuan pembelajaran kita selanjutnya, yaitu yang pertama mengidentifikasikan ciri-ciri teks biografi berdasarkan isinya. Yang kedua, kita mengidentifikasikan struktur dari teks biografi tersebut. Lalu yang terakhir, kita harus menemukan pola penyajian karakter unggul tokoh dalam teks biografi. Anak-anak, selanjutnya kita memasuki pokok pembahasan kita pada hari ini. Sebelumnya, Bapak mau bertanya, apakah anak-anak tahu apa sih arti biografi itu? Oh, belum tahu ya? Baiklah, di sini Bapak akan jelaskan sedikit tentang apa sih biografi itu. Biografi merupakan riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Berisi sejarah hidup, pengalaman-pengalaman sampai kisah sukses orang yang sedang diulas. Namun beda lagi anak-anak dengan autobiografi. Autobiografi adalah riwayat hidup yang ditulis sendiri oleh tokohnya. Autobiografi ini tidak dituliskan oleh orang lain, malah dituliskan oleh tokoh tersebut. Lalu, apa sih tujuan dari belajar biografi itu? Baiklah anak-anak, tujuan dari belajar biografi merupakan teks narasi yang bertujuan untuk mengisahkan suatu peristiwa dengan senyata-nyatanya, sehingga pembaca seolah-olah menyaksikan langsung peristiwa itu. Apakah anak-anak paham? Baik. Jika anak-anak sudah paham, selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri dari teks biografi. Ciri-ciri dari teks biografi tersebut yaitu teks biografi memuat informasi berdasarkan fakta pada tokoh yang diceritakan dalam bentuk narasi. Yang kedua, memuat sebuah fakta, pengalaman hidup, dan suatu tokoh dalam memecahkan masalah-masalah sampai pada akhirnya sukses, sehingga patut menjadi teladan. Yang terakhir, teks biografi memiliki struktur yang jelas. Apakah anak-anak bisa mengerti dan ciri-ciri teks biografi ini sangat mudah loh. Anak-anak, di sini Bapak paparkan contoh teks biografi B.J. Habibie. Tolong anak-anak baca dan simak baik-baik ya. Di sini Bapak ambil dari sumber buku Bahasa Indonesia kelas 10. Setelah membaca teks biografi tersebut, anak-anak berikutnya ini adalah contoh dari mengidentifikasikan ciri dari teks biografi dalam bentuk tabel. Bagaimana anak-anak? Ini adalah contoh dari mengidentifikasikan ciri-ciri teks biografi. Semoga anak-anak bisa mengerti ya. Anak-anak, selanjutnya kita masuk ke struktur dari teks biografi. Anak-anak, struktur dari teks biografi ada 3 struktur. Yang pertama yaitu orientasi. Yang kedua yaitu kejadian penting dari teks biografi tersebut. Lalu yang terakhir yaitu orientasi. Lalu apa itu orientasi? Orientasi berisi informasi mengenai latar belakang, kisah atau peristiwa dari tokoh dalam teks biografi tersebut. Anak-anak, biasanya orientasi ini berisi dalam beberapa pertanyaan yaitu siapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Siapa dari tokoh? Siapa nama dari tokoh dalam teks biografi tersebut? Lalu, kapan lahirnya tokoh dalam teks biografi tersebut? Dan di mana tempat lahir tokoh dari teks biografi tersebut?
tersebut dan bagaimana kejadian-kejadian atau peristiwa yang telah dilalui oleh tokoh dalam teks biografi tersebut. Selanjutnya kita masuk ke struktur kedua dari teks biografi, yaitu kejadian penting. Nah, kejadian penting berisi rangkaian peristiwa yang dialami tokoh. Biasanya dalam teks biografi banyak sekali peristiwa-peristiwa yang dialami dari dalam tokoh teks biografi tersebut. Nah, itu termasuk dalam struktur dari kejadian penting. Lalu yang terakhir, reorientasi merupakan struktur yang berisi komentar dan kesimpulan untuk dari teks biografi tersebut dari penulis yang menulis teks biografi tersebut. Nah, bagaimana nih anak-anak? Apakah anak-anak sudah paham dari 3 struktur teks biografi yang telah Bapak jelaskan? Nah, anak-anak sekalian, selanjutnya ini adalah contoh dari mengidentifikasikan struktur teks biografi. Nah, anak-anak, jadi beginilah cara kita untuk mengidentifikasikan struktur dari teks biografi. Semoga anak-anak bisa paham dan bisa menyimak dengan serius ya. Semoga, karena ini di akhir akan ada penugasan untuk selanjutnya. Anak-anak, selanjutnya yang terakhir kita memasuki pembahasan tentang pola penyajian karakter unggul tokoh dalam teks biografi. Nah, dalam penyajian ini ada 2 cara, yaitu secara langsung dan deskriptif. Baiklah anak-anak, di sini Bapak akan jelaskan tentang pola penyajian karakter unggul dalam tokoh dalam teks biografi secara langsung. Nah, secara langsung artinya itu penulis teks biografi itu menyebutkan secara langsung hal-hal yang dapat diteladani dari tokoh tersebut. Misalnya, orang jujur, bijaksana, adil, suka menolong, dan lain-lain. Nah, ini biasanya disebutkan secara langsung di dalam teks biografi tersebut. Nah, jika dibandingkan dengan deskriptif berarti si penulis teks biografi tersebut tidak menyebutkan secara langsung. Biasanya penulis hanya menggambarkan tokoh itu seperti apa dalam kehidupan sehari-harinya. Sikap dan perilakunya digambarkan melalui kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh tokoh tersebut. Nah, dari kedua penjelasan itu sudah jelas untuk tentang pola penyajian karakter unggul tokoh dalam teks biografi. Dalam hal ini Bapak tidak melampirkan contoh dari pola penyajiannya, karena dalam penjelasan Bapak sangat jelas bagaimana cara menentukan pola penyajian karakter unggul tokoh teks biografi. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat dan bisa diterapkan oleh anak-anak sekalian. Oke anak-anak, sedikit penugasan dari Bapak untuk pertemuan hari ini, yaitu temukanlah satu teks biografi tokoh pahlawan dari Kepulauan Riau yang kamu ketahui. Kemudian silakan identifikasi struktur teks biografi dan pola penyajian unggul tokoh pada teks biografi tersebut. Nah, tugas ini anak-anak kumpul di pertemuan selanjutnya. Bapak tunggu, jangan ada yang tidak buat ya anak-anak, karena ini masuk dalam penilaian tugas kalian. Baik, sekian pertemuan kita hari ini. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dari Bapak. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.